Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semua, balik lagi di channel Edukasi SMK Multikarya bersama saya Aldi Syaputra. Kali ini kita ada di pertemuan kedua di Object Oriented pada PHP. Nah, kita masuk di episode kedua ya. Untuk mulai belajar konsep dasar Object Oriented Programming pada PHP yang dinamakan dengan kelas dan objek. Jadi, kelas dan objek merupakan dasar Object Oriented Programming yang sangat penting ketika kita ingin mulai belajar Object Oriented Programming. Nah, sekarang kita lihat definisi dan penjelasan dari kelas dan objek secara spesifik. Kita lihat kelas dulu ya. Yang pertama itu, kelas merupakan blueprint atau template untuk membuat instance dari objek. Lalu yang kedua, kelas mendefinisikan objek. Jadi nanti objek yang sudah dibuat sudah didefinisikan oleh kelas. Nah, kemudian yang ketiga, nanti kelas itu bisa menyimpan data dan perilaku dari objek yang nantinya dibuat akan kita sebut dengan properti dan metode. Nah, sekarang gimana sih cara membuat kelas di dalam PHP? Cara membuat kelas itu gini. Yang pertama, kita harus mengawalinya dengan menulis keyword kelas, diikuti nama dan dibatasi dengan buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal untuk menyimpan properti dan metode. Nah, untuk properti dan metode itu abaikan saja dulu, nanti kita bahas di pertemuan yang khusus. Oke, kemudian nanti aturan yang sama pada penamaan kelas itu mirip seperti function. Jadi tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh mengandung spasi, begitu ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat skrip sederhana seperti berikut ini. Jadi dengan begini saja kita sudah berhasil membuat kelas. Tulis kelas lalu nama kelasnya apa. Jadi di dalamnya kita bisa menyimpan metode dan properti. Oke, sekarang kita masuk ke objek. Nah, kalau objek itu apa definisinya? Definisinya ya tadi yang didefinisikan oleh kelas, yaitu instance. Jadi tentunya bentuk nyatanya adalah objek ya, bukan kelas, karena kelas hanya template saja. Lalu kita bisa membuat banyak objek dalam satu kelas. Kemudian untuk membuatnya nanti kita bisa menggunakan keyword new ya, untuk membuat satu instance dari kelas yang kita gunakan new. Kita lihat contohnya ya. Nah, jadi dari contoh yang di depan ini, yang di depan kamu bisa mengikutinya secara pelan-pelan. Nah, dengan mengikuti contoh yang simpel ini, berarti kamu sudah bisa menggunakan atau membuat sebuah objek. Oke. Jadi untuk pertemuan mengenai kelas dan objek saya rasa cukup sampai di sini saja. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan membahas properti dan metode. Oke. Dan untuk pertemuan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.